Yo, welcome back on podcast radio visual Marton Sohan Channel di atas meja. Luar biasa. Saya punya teman malam ini, sahabat di atas meja. Saya punya teman ya. Teman saya ini dia adalah salah satu mantan ya. Yeah. Ini mantan jurnalis di media cetak, tapi mainnya bukan di ND, mainnya di luar gitu ya. Main di luar, dan sekarang udah menetap di ND udah 3 tahun. Udah di kantor karantina lah, sebut aja karantina. Yap. Saya punya ada Kak Ucep malam ini. Assalamualaikum, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat kabarnya Mas. Alhamdulillah sehat-sehat selalu pastinya. Sehat-sehat selalu karena malam ini kota Enda juga sangat ceria gitu ya. Yeah. Ceria banget di luar sana nih Mas. Oke, jadi Kang Ucep udah 3 tahun di Enda nih pasti ya? Iya. Yeah. Udah 3 tahun di Enda, apa yang dirasakan di Enda itu? Enda jadi buat saya sih kayak rumah kedua ya. Bagi saya, apalagi pengalaman mungkin di ND ini baru pertama kali saya merantau, karena sebelumnya belum pernah merantau di daerah lain. Yeah. Dan saya dulu juga memang tertarik dengan ND karena kayaknya ND ini punya potensi yang luar biasa. Wow. Dan penasaran jadinya. Dirimu aslinya mana nih? Aslinya Bandung ya? Bandung ya. Dari Bandung. Dari Bandung pasti dong udah kenal gaungnya ND di luar sana. Kalau dulu ya mungkin tahu ND ini karena berkaitan dengan sejarah. Presiden kita Bung Karno yang dulu pernah diasingkan di sini. Betul. Oke, jadi ada Pak Soekarno saat itu ya yang udah diasingkan di ND selama 4 tahun saat itu di ND. Setelah itu apa lagi deh yang tahu tentang ND? Dulu sih hanya itu saja. Hanya itu aja gitu. Pernah dengar yang namanya Kelimutu Lake, Danau Kelimutu itu 3 warna? Belum terlalu familiar lah kalau dulu. Oh, belum terlalu familiar. Cuma ketika dulu saya memilih penempatan, saya melihat dulu referensi di internet. Asik referensi nih. Oke. Lanjutkan. Ternyata kayaknya ND ini menarik sekali buat kita jelajah dengan destinasi potensi wisatanya yang luar biasa. Iya, emang sangat luar biasa ND itu ya. ND itu sebenarnya banyak orang datang ke ND itu pengen nagih lagi gitu. Iya. Pengen datang lagi karena ND adalah kota penuh kenangan, penuh harapan kayak gitu ya. Apalagi banyak sekali sejarah-sejarah yang dituangkan gitu. Ada dulu ada Pak Bung Karno. Bung Karno pernah juga diasingkan di ND. Apalagi ada Danau Kelimutu juga. Oke, jadi teman saya ini udah lama di ND 3 tahun loh ya. Dia sekarang udah di kantor karantina. Tapi saya mau gali banyak tentang dia soal sosok mantan seorang jurnalis ini. Dia punya suka duka apa sih sebenarnya? Dia punya pengalaman paling keren, paling pahit pasti punya dong ya. Oke, saya mau tanya dulu dong Kang Ucep, kamu awalnya bisa terjun ke dunia jurnalis saat itu gimana ceritanya Mas? Dulu sebetulnya mulai dari iseng-iseng sih Mas. Iseng-iseng. Karena sebetulnya basic pendidikan saya juga bukan di jurnalis, bukan dunia komunikasi. Dulu saya di biologi. Background pendidikan saya hanya saat itu kebetulan awal-awal saya juga senang fotografi. Asik. Dari kayaknya anak fotografi dulu nih ceritanya. Ya, dulu belum punya kamera sendiri itu waktu itu juga. Jadi saya pinjam dari teman satu kosan. Saya belajar otodidak, diajarin sama teman. Kemudian kita hunting bareng dengan modal ya beli film. Waktu itu masih belum digital, belum ada. Kita modal beli film, beli baterai, hanya itu. Dan teman saya jadi mengulas hasil foto saya, kurangnya apa yang harus diperbaiki. Dan situ mulai saya menyukai fotografi. Akhirnya ketika saat itu saya juga sudah lulus kuliah, bantu penelitian dosen. Kemudian dikasih tahu ada lowongan pekerjaan dan saya mulai iseng-iseng ada peluang itu ya coba, kenapa tidak gitu. Wow, alhamdulillah. Jadi bantu penelitian dosen, berarti kamu ngebantu pekerjaan dosen itu. Iya. Wih, ini hebat banget. Justru dari dosen tersebut juga saya dikasih tahu ada info lowongan kerja di media saat itu. Wih, jadi luar biasa nih ya. Jadi sambil lah kuliah saat itu nyambi gitu ya. Cari duit juga boleh, terus efek kedekatan sama Pak dosen juga boleh saat itu ya. Oke, jadi ini pasti dicontoh ini kalau muda ND, beliau ini awalnya nih iseng-iseng menjadi seorang fotografi saat itu. Tapi ujung-ujungnya
dibantu sama dosennya punya lowongan untuk ke dunia jurnalis. Iya. Nah, ceritakan dong awal kamu terjun ke dunia jurnalis itu gimana? Saat itu juga saya betul-betul blank ya tentang jurnalistik itu. Tapi kok mau gitu? Nah, itu karena ada passion di situ saya, karena saya senang fotografi, akhirnya saya mau belajar hal baru. Dan memang saat itu kita juga wartawan muda saat itu, calon wartawan lah yang belum ini. Oke. Itu diberikan training dulu kan, 1 bulan kurang lebih di dalam ruangan, kemudian juga kita ke lapangan dengan dibimbing. Nah, akhirnya disitulah saya belajar otodidak bagaimana cara menulis berita, kemudian terutama juga karena saya lebih fokus di fotografinya saat itu, jurnalis fotografi, jurnalis foto, jadi saya banyak belajar sambil belajar saat itu juga dari teman-teman sejawat, kemudian juga lihat-lihat karya-karya orang. Di situ kita bisa belajar karena fotojurnalistik itu beda dengan punya genre tersendiri lah dengan fotografi genre lainnya. Kalau menurut saya seperti itu. Dan yang penting sih ada kemauan kita mau belajar hal baru gitu. Hal baru gitu. Saya sering nonton namanya Nat Geo, National Geographic kayak gitu. Itu apakah termasuk dalam jurnalis foto gitu ya? Karena ada videonya juga, ada fotonya juga. Gitu. Seperti itu ya. Bisa ininya. Hanya mungkin lebih ke objeknya, kalau mereka kan lebih spesifik ya secara ininya ya. Kalau kita kan di media lebih umum, kemudian juga banyak halnya yang bisa kita jadikan objek-objeknya. Oke, Kak Ucap, awal kamu tergabung ke dunia jurnalis itu, liputan perdana kamu di mana sih? Saya juga agak lupa ingat. Wih, lupa. Kalau tidak salah sih waktu itu saya perdana liputan fotonya ya, itu pertandingan Persib di Stadion Siliwangi. Dan saat itu pun saya masih pinjam kamera punya teman satu angkatan saat itu yang memang dia kebetulan wartawan tulisnya. Kamera yang saya pinjam waktu itu karena memang waktu itu kita masih calon ya, jadi belum diberikan inventaris kamera dari kantor. Iya, masih magang lah intinya gitu ya. Kayak gitulah, belum ditetapkan, jadi belum ditetapkan, masih magang saat itu. Tapi punya dong yang namanya kisah yang menarik pada saat awal kamu masuk saat itu ya. Mungkin tantangan terbesarnya rasa percaya diri kamu, atau mungkin rasa menakutkan atau bisa mengendalikan rasa takut kamu ke publik pastinya kan kamu berhadapan dengan publik kan gitu. Betul. Sebetulnya saya ini bukan tipikal orang yang mudah berkomunikasi awalnya. Jadi yang memang ya komunikasi secukupnya. Tetapi di dunia jurnalistik itu memang dituntut tadi seperti Mas Karisma bilang. Dengan kita sering berinteraksi dengan publik, mungkin dengan berbagai tipikal orang itu yang menuntut kita mau tidak mau harus menyesuaikan. Nah, saat itu juga ketika saya harus motret misalkan untuk momen-momen tertentu yang itu kayaknya perlu keberanian kita untuk memotret dalam jarak yang dekat. Misalkan dengan agenda-agenda pemerintahan gitu. Betul. Misalkan, kita kan tidak mungkin nih motret dari jauh, untuk pasti hasilnya juga kurang bagus nanti ini. Nah, itu yang saat itu ya saya harus betul-betul melatih keberanian saya. Itu harus motret dan berusaha saat itu orang lain tidak terlalu merasa terganggu dengan kehadiran saya. Nah, itu yang paling penting. Nah, benar. Nah, biasanya kalau kita seorang jurnalis nih ya, pasti dong kita minta izin dulu ke objek kita, ke orang yang akan kita foto kayak gitu. Itu pernah nggak sih dalam artian rasa untuk minder? Tiba-tiba ada klien kita yang tiba-tiba komplain, kamu ngapain ini tiba-tiba gitu. Atau mungkin kita settingan dulu sama mereka. Ya, sebetulnya mungkin beberapa orang juga belum terlalu paham kan ya tugas jurnalistik seperti apa. Karena kita harus menjelaskannya dulu. Tidak serta-merta kita langsung istilahnya mengambil gambar, karena di situ juga kita punya ada saat itu dan sampai saat ini kan ada kode etik jurnalistik dan kita harus sebagai wartawan saat itu juga harus betul-betul memperhatikan itu. Tidak boleh serta-merta, meskipun wartawan juga dilindungi undang-undang pers, tetap harus memperhatikan kode etiknya. Dan kadang-kadang kita yang paling penting adalah mengkomunikasikan. Kita komunikasikan. Itu betul dengan
narasumber ataupun dengan objek kita yang nanti Iya. kita ini. Jadi memang ini tertuntut kita harus punya kode etik nih, ya. Kita harus mengerti akan kode etik kita sendiri. Terkadang juga ada narasumber yang katanya, ini jangan dipublish dong kayak gitu Iya, ya. betul. Itu jangan dipublish, tolong dong foto saya ini disamarkan kayak gitu Iya, ya. betul. Nah itu kita juga harus menjaga private-nya mereka kayak gitu. Nah Mas, ketika kamu udah tergelut ke ini media cetak ya pasti ya, Betul. ke jurnalis foto kamu itu. Awal saat itu kamu dikasih dengan permisi dikasih dan salary berapa saat itu? Apakah kamu lebih mengejar kualitas kamu, apakah kuantiti saat itu ketika tergabung ke? Kalau saat itu sih justru tidak terfikirkan ini ya salary seberapa besar tidak, tapi yang justru bagi saya saat itu yang paling penting dan utama adalah pengalaman. Karena itu Asik. hal baru buat saya. Ya. Istilahnya bertolak belakang dengan basic saya, malah sempat terpikirkan, wah ini kayaknya jadinya sia-sia nih kuliah 4 tahun setengah. Iya. Kamu ambilnya biologi, terus kamu fokusnya ke jurnalis. Iya betul, kayaknya wah sia-sia nih nggak kepake. Tapi ternyata di dunia jurnalistik pun segala keilmuan kita bisa belajar. Dan ilmu tentang biologi pun yang pernah saya dulu pelajari itu pun bisa dimanfaatkan. Artinya ketika di masyarakat muncul informasi terkait biologi atau apa yang berkaitan dengan itu, kita bisa istilahnya bukan semacam meluruskan, tapi ketika ada hal-hal atau misinformasi, kita bisa membantu menjelaskan dalam berita ataupun dalam caption foto, itu bisa kita sampaikan. Tagline-nya. Ya. Istilahnya nyambung lah ya sama bahasa-bahasa yang akan nanti dituangkan. Ya, gitu. meskipun tidak setiap berita itu berkaitan. Benar. Ya. Nah, sama tahu dong segmen kantor kamu itu sebenarnya lebih kepada apa, gaya apa itu? Kalau Liputan apa nih? lebih ininya sih harian umum kan. Harian umum. Tempat saya kerja dulu harian umum, jadi artinya semua rubrik berita ada, baik itu dari berita politik, ekonomi, kemudian juga sosial, kemudian gaya hidup, kemudian juga perkembangan dunia hiburan itu ada. Ada gadgetpedia, ya, pasti ada. Gadget seperti itu. Nah, kalau kamu lebih fokus kemana nih? Kalau foto dulu sih sebetulnya semua mencakup semuanya. Hanya saat itu saya juga pernah diberikan tanggung jawab untuk rubrik kalau di sana itu ada namanya rubrik yang terkait mungkin sosok-sosok perempuan. Oke. Nah, biasanya saya motret untuk ilustrasi ataupun motret profil tokoh perempuan yang seperti itu, dan itu yang kadang-kadang kita dituntut untuk bisa berkreasi, karena fotografi juga bukan hanya sembarangan asal jepret gitu ya, tapi kita harus betul-betul memikirkan bagaimana nih angle yang bagus. Dan kita juga harus belajar anatomi nih, narasumbernya atau profil itu bagusnya kayak gimana sih. Nah, itu yang paling harus jadi kita ini ilmu loh, ini ilmu seorang jurnalis foto. Dia bilang kalau seorang Ucap lah ya. Ucap katakan bahwa kalau seorang jurnalis foto itu dia harus mengerti akan anatomi gestur dari seorang calon foto ini, calon foto itu gimana sebenarnya itu? Kalau saya sih dulu belajarnya paling dari awalnya komunikasi, apalagi kalau misalnya orang yang bersangkutan nih sudah paham betul dengan anatomi sendirinya, dia biasanya menyampaikan, wah ini saya bagusnya fotonya dari sisi sebelah sini nih. Nah itu kita coba ikuti, kita explore, oh bener nih ternyata bagusnya seperti ini. Tapi kita juga wajib tahu sebenarnya dia kalau nggak tahu kita wajib arahkan kayak gitu ya. Dan itu tantangannya lebih besar lagi karena kita belum tahu nih anatomi dia bagusnya angle-nya dari mana. Itu yang perlu kita explore. Kadang-kadang dalam satu pemotretan itu tidak cukup hanya 1-2 kali jepret. Kadang-kadang bisa belasan atau puluhan frame itu baru dapat yang gambar yang diinginkan dan sesuai diharapkan gitu. Oleh klien itu sendiri, narasumber itu sendiri gitu ya. Nah, kalau lebih kepada sosok perempuan kayak gitu ya, yang kamu ngeliput, kamu foto ke mereka itu biasanya banyak permintaan pasti ya, banyak permintaan dari mereka untuk saya pengen difoto kayak gini, pengen difoto kayak gini. Ada lah beberapa hal yang seperti itu, misalkan saya pengennya fotonya di sini, spotnya di sini, itu karena ingin sekaligus mungkin karena sudah tahu nih yang bagusnya itu di mana, karena misalnya di halaman rumahnya atau di dalam ruangan yang memang dia sudah tahu spotnya bagus untuk, kalau sekarang mungkin lebih istilahnya
Instagramable lah ya. Oh iya. Kalau sekarang kayak ininya. Jadi selebgram lah intinya gitu ya. Jadi banyak maunya para klien kayak gitu. Oke. Itu sukanya. Kalau dukanya apa nih? Ketika kamu tergabung di dukanya paling kalau kita sedang liputan itu kadang-kadang ya itu tidak diterima secara langsung ya. Maksudnya artinya bahwa kita kan sebetulnya diberikan dilindungi undang-undang, artinya dengan memerhatikan kode etik jurnalistik saat itu. Jadi ketika kita mau ambil gambar atau apapun, terutama saat itu peristiwa yang pernah saya alami, peristiwa kebakaran suatu industri, nah itu kadang-kadang yang kita agak susah karena pihak perusahaan juga mungkin agak keberatan kalau itu dipublish atau bagaimana. Nah, akhirnya kadang-kadang kita yang harus istilahnya berargumentasi dulu lah. Nah, padahal kita tidak ada niatan istilahnya menjatuhkan citranya atau apa, tapi kan mungkin pertimbangannya lain ya. Pertimbangan pandangnya lain. Itu kadang-kadang yang butuh kita penjelasan dulu baru kita dapat izin lah seperti itu ininya. Pernah dikomplain nggak sih sama narasumber atau pembaca? Kalau saya pribadi alhamdulillah sih belum pernah. Belum pernah. Secara ini ya, karena ya kita tetap tadi itu harus memperhatikan betul-betul kode etik supaya tidak ada komplain, nanti ada keluhan dari narasumber ataupun yang lainnya. Dan kadang-kadang yang luput mungkin oleh beberapa teman-teman itu kadang-kadang seperti misalkan nih kita memotret sosok yang istilahnya tersandung hukum, masalah hukum, belum tentu ditetapkan nih jadi terdakwa, itu kadang-kadang dengan foto muka yang jelas itu kadang-kadang kan itu menyalahi sebetulnya. Harusnya betul-betul kita harus menghargai privasinya, kemudian yang paling penting adalah juga keluarganya. Sampai nanti keluarganya malah karena sanksi sosial yang sebetulnya belum pasti juga dikenakan hukuman gitu. Jadi betul nih, tugas-tugas seorang jurnalis itu sangat berat sebenarnya. Itu lebih kepada panggilan deh sebenarnya. Lebih kepada panggilan. Ini percaya nggak percaya nih ya, kalau seorang jurnalis itu mereka harus fleksibel sama waktunya. Mereka nggak boleh manja aja. Karena kalau jadi seorang jurnalis itu nggak boleh manja. Betul. Mau nggak mau ditelepon, tolong dong kesini gitu. Tolong dong kesini. Standby. Nah, seorang jurnalis itu harus standby dia. Jadi nggak boleh dia harus stuck satu tempat. Dia pasti akan mobile kemana-mana kayak gitu. Nah, pengalaman liputan kamu yang paling jauh di mana nih? Pernah keluar negeri mungkin atau di mana? Paling jauh di Korea Selatan. Wow. Nah, dulu alhamdulillah dapat kesempatan liputan Asian Games 2014 kalau tidak salah. Kamu liputan Asian Games sampai ke sana ya? Sampai betul. ke Korea Selatan sampai itu. Dulu mungkin belum terlalu banyak kayak sekarang ya artis-artis Koreanya yang boyband girl band lah gitu ya. Belum terlalu ini ya, mungkin 2014 kayaknya belum terlalu, atau mungkin saya kurang mengikuti ya. Sama, saya sebenarnya juga tidak suka yang ke K-pop sebenarnya. Saya lebih suka yang Indonesia aja gitu ya. Karena kita cinta Indonesia gitu. Oke. Jadi itu pengalaman paling berharga kamu dong. Kamu tidak itu sebagai award kamu atau gimana itu? Apakah kebetulan sih kalau waktu itu di kantor dulu saya itu, jadi setiap ada event multi event seperti itu biasa kita dapat giliran. Nah, dari beberapa fotografer nanti dapat giliran siapa. Nah, mungkin saat itu kebetulan multi eventnya yang berikutnya di Korea itu adalah istilahnya sudah memang kesempatan untuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah itu rezeki kamu saat itu. Apa yang kamu bisa bagikan kepada teman-teman kaula muda di atas meja nih? Pengalaman kamu ke Korea Selatan loh ya saat itu. Kalau saat itu sih betul-betul karena padat sekali ya jadwal liputan. Ya tentunya saat itu juga saya harus betul-betul menjaga stamina. Karena di sana juga pas awal saya ke sana datang itu kalau tidak salah ya sudah masuk musim semi ya kalau tidak salah ya, dan itu juga yang di kita kan tidak ada ya. Betul-betul kita persiapan. Jadi sebelum berangkat ke sana tentunya saya harus baca-baca referensi dulu ketika bulan ini kita datang ke sana itu musimnya apa, dan kita harus betul-betul prepare segalanya. Itu saja mungkin, karena ke sana juga karena saking sibuknya nyaris tidak sempat jalan-jalan. Tidak sempat jalan-jalan. Tapi alhamdulillah udah ngelihat loh di sana. Pengalaman kamu bisa bertemu dengan semua jurnalis dunia pastinya di sana ya. Betul. Itu sangat mahal sebetulnya pengalaman itu. Iya, belum tentu
setiap orang dapat kesempatan. Belum tentu siapapun juga bisa ke sana pastinya ya. Dengan kesempatan itu belum tentu. Iya. Kita juga bisa langsung ke sana. Tapi momennya mungkin beda. Tapi momennya beda. Mungkin saya go internasional nanti ya, amin. Gitu ya. Oke, jadi pengalaman yang bisa kamu bagikan itu kamu bisa bertemu dengan semua jurnalis gitu. Iya, betul. Nah, penyelesaian bahasa kamu gimana sama mereka gitu? Kan pasti dong ada ruang untuk media centernya ketika saat kamu di situ. Kita mungkin interaksi sih memang agak sedikit ini ya karena kita sibuk dengan kerjaan masing-masing, tapi ketika memang ada waktu-waktu tertentu biasanya kita ya ngobrol lah dengan bahasa Inggris. Kita ya meskipun belum terlalu mahir ya bahasa Inggris saya, tapi alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan. Tapi yes no nya udah ngerti lah ya, kedepannya udah ngerti banget lah kayak gitu. Iya, ini. Itu pengalaman yang paling berharga. Iya, betul. Sangat berharga yang belum pernah dimiliki oleh hampir semua orang. Dan kamu udah punya, itu hebatnya kayak gitu. Nah, saya mau tahu kamu tergabung di kantor apa saat itu? Di kantor media apa saat itu? Sebut aja lah, nggak apa-apa. Ya, di Harian Umum Pikiran Rakyat, medianya di Jawa Barat. Harian Umum Pikiran Rakyat. Ya, oke nih, teman-teman kamu pasti banyak. Dulu saya pernah kepoin WA story kamu, kepoin kan udah di publik gitu, jadi tahu kan. Kamu pernah banyak teman-teman media kamu yang kamu storykan gitu. Itu sampai sekarang masih terus dijalankan untuk pertemanannya kayak gitu. Masih, tentunya pasti. Silaturahmi lah ya. Ya, silaturahim terus kita ini meskipun hanya say hello juga tidak terlalu intens seperti dulu ya. Kalau dulu kan mungkin karena terkait pekerjaan ya. Tapi kalau sekarang paling tanya kabarnya bagaimana di sana gitu, tanya kabar keluarga bagaimana gitu saja sih paling. Jadi masih sering chatting-chattingan, sering kasih kabar lah gitu ya. Sesekali. Oke. Nah, sekarang ini kalau ngomong-ngomong soal kamu, soal mantan jurnalis foto, dan sekarang kamu sudah tergabung di kantor karantina nih, kantor karantina ND. Itu gimana? Itu pergejolakannya itu gimana itu sampai kamu beralih ke situ? Dulu mungkin ya tadi itu mungkin ya kalau saya tipikalnya orangnya yang penasaran ya. Ketika melihat ada peluang, kira-kira ya tadi itu kembali juga iseng-iseng. Karena sudah 10 tahun lebih saya di dunia jurnalistik. Kemudian ketika ada kesempatan lowongan CPNS saat itu 2017 ya kalau tidak salah. Dan itu pun diberitahu sama istri, bukan saya yang sengaja cari, tapi istri yang coba deh katanya ini kalau mau oke lah saya kenapa enggak ya. Kesempatan dan belum tentu kesempatan itu datang 2 kali. Saya sih prinsipnya begitu. Ketika ada peluang, ada kesempatan, kenapa tidak kita coba? Dan saya coba ikutin dan saat itu sih saya ngerasa nggak terlalu ngoyo juga. Maksudnya yang sesuai kemampuan saya karena saya juga harus mengatur jadwal. Saya waktu itu masih liputan di lapangan dengan jadwal ujian, dengan jadwal belajar. Ya, saya jalani saja lah, nikmati dan mungkin yang ini sudah bagian dari jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan ya kedepannya juga mudah-mudahan terus memang diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pekerjaan ini. Oke, jadi kamu 10 tahun itu kamu udah mantap nih pengen ke situ karena iseng-iseng CPNS. Iseng-iseng pasti akhirnya alhamdulillah kamu masuk. Iya, alhamdulillah masuk. Tidak menyangka sih saat ini juga. Alhamdulillah ya Mas. Ya, mungkin dengan usia saya yang tidak ini lagi batas waktu batas usia untuk pendaftaran itu kan sudah memang mepet juga. Makanya saat itu saya coba sajalah kenapa enggak gitu. Kenapa tidak, alhamdulillahnya masuk dia. Nah, ketika kamu memutuskan untuk pindah dari kantor berita Pikiran Rakyat saat itu ya. Nah, itu gimana? Dari atasanmu, dari teman-temanmu gimana? Apakah sayang banget Cep gitu. Ya, kalau saya sendiri sih sebetulnya masih agak berat ya waktu itu karena memang passion saya sih sudah di situ mungkin. Meskipun dulu saya bukan orang komunikasi, tapi karena sudah menggeluti itu lumayan lama dan atasan saya waktu itu juga ya mau bagaimana lagi karena itu sudah pilihan saya, artinya mendukung saja. Mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik lah. Artinya jangan sampai nanti terjadi penyesalan lah ketika sudah memilih jalan lain gitu. Itu langsung membuat surat resign atau gimana langsung? Ya tentunya dikomunikasikan dulu dengan pemret saya, dengan redaktur saya. Kemudian juga ke manajemen sih. Ya pasti pikiran aduh, kamu udah aku biayain ke Korea Selatan, kamu enak-enak aja tiba-tiba langsung hengkang dari sini. Tapi pengertian lah ya. Pimpinan dan juga kepala redaksinya pengertian. Akhirnya alhamdulillah udah
menuju ke kantor karantina ND. Ngomong-ngomong soal kantor karantina nih, udah mau deket Idul Adha nih. Iya. Itu gimana sama sapi dan juga kambingnya pasti ya? Iya. Mungkin karena sebetulnya saya juga bukan di ranahnya di Ke situ. karantina di hewan, tapi mungkin saya juga di sini ditugaskan juga sebagai kehumasan. Karena orang basic, humas, ya. Karena basic saya mungkin dulu di media, jadi pimpinan memberikan tugas tambahan untuk di kehumasan, dan yang saya pantau juga memang saya lihat memang lalu lintas sapi ini dari Flores ini cukup meningkat lah sejak akhir Juni mungkin ya, karena ternyata Flores dan juga NTT pada umumnya ini merupakan daerah pemasok sapi yang lumayan besar ya ke daerah-daerah lain, tidak hanya sekitaran mungkin ke Sulawesi saja, tapi juga ternyata ke Pulau Jawa juga lumayan banyak ya. Itu sapi-sapi yang dimasuk di ND itu apakah langsung diberikan karantina lagi gitu ya, dikontrol lagi? Ya tentunya sebelum dilalu lintaskan harus dipastikan dulu ya kesehatannya, dan itu juga memang tanggung jawab dokter hewan, kemudian juga ada paramediknya yang memastikan kesehatan sapi sebelum nanti dilalu lintaskan ke daerah tujuan. Nah, kalau sudah memang pasti sehat, itu baru dikeluarkan sertifikat kesehatan. Asik, ini dari karantina ND lah ya, hebat banget ada Kak Ucek, langsung dari kehumasannya gitu ya. Jadi kalau mau tahu berita-berita tentang kantor karantina ini, humasnya udah langsung bisa ngomong nantinya ya. Oke, Kang Ucep, kamu bisa nggak sih kirim-kirim salam buat teman-teman kamu media-media yang di luar sana? Nanti kan akan di-share liputan ini ke mereka-mereka untuk nonton. Ya teman-teman kamu deh, media-media yang di sana. Buat siapa gitu. Oke, mungkin buat teman-teman saya yang di media Pikiran Rakyat, tentunya buat para redaktur, kemudian teman-teman seangkatan saya yang dulu, mungkin ada teman-teman di foto Ade Bayu, kemudian ada Armin, kemudian senior saya Kang Andri, Kang Hari, dan juga Pak Dudi yang dulu sempat jadi redaktur saya juga, kemudian teman-teman wartawan tulis, banyak nih Mas. Banyak banget. Pokoknya semua teman-teman jurnalis lah yang kenal sama Kang Ucep kayak gitu. Nah Kang Ucep, ini kamu sebagai salah satu sosok yang harus dicontohi sama semua kaula muda deh. Kamu udah warawiri kemana kamu liputan, dan sekarang kamu juga udah beralih ke kantor karantina ya, udah ke kantor karantina ND. Harapan kamu apa nih buat semua kaula muda, kota ND pastinya, dan juga buat semuanya, harapan kamu deh. Oke, kalau menurut saya sih teman-teman, apalagi yang masih ini kaula muda, jangan gampang menyerah. Ketika ada peluang, kita coba ikuti kesempatan itu, kita ambil kesempatan itu. Kalaupun itu belum rezekinya, jangan putus asa. Pasti kita yakin Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Asik. Jadi gitu. Jadi jangan pernah menyanyiakan kesempatan yang datang gitu ya. Saya tuh sering banget nonton si Panji. Dia bilang 5 menit mampu mengubah hidupmu gitu. Itu caption dan juga acaranya itu bagus sekali. Dia saat itu banyak sekali godaannya dia. Panji yang public speaking itu bagus tuh, yang komika juga. Dia ngomong bahwa kamu jangan pernah menyanyiakan kesempatan kamu walaupun itu cuma 5 menit. Kamu pikir matang-matang, kamu coba lagi dan kamu gali, dan kamu ketika kamu melihat hasilnya, kamu akan percaya bahwa miracle dari 5 menit itu yang sangat terbaik dari perjuangan kamu. Itu asik banget. Jadi Kang Ucep itu sudah langsung buktikan loh ya, dari seorang jurnalis foto, dia udah warawiri sampai ke Korea Selatan, dan sekarang udah beralih ke kantor karantina, dan dia pun udah sukses saat ini ya. Amin. Alhamdulillah udah tampangnya sukses gitu ya, tampangnya sangat sukses ya. Amin. Bisa menjadi sosok panutan buat kaula muda yang lagi dengerin, nonton juga channel YouTube-nya Marto Sohan di atas meja Radio Podcast ini. Itu hebat. Jadi buat kamu semuanya yang pengen sekali untuk bisa tergabung di podcast Radio Visual Marto Sohan Channel, kamu bisa langsung DM di Marto Sohan Channel. Ini alamatnya di Jalan Sudirman ya. Jalan Sudirman samping dari Dr. Agung Patni, dokter gigi ya. Jadi boleh kamu semua datang ke sini untuk bisa langsung share, bisa langsung berbagi pengalaman kamu yang paling bagus untuk dicontohi oleh kaula muda dan juga buat seluruh masyarakat Indonesia. Kang Ucep ini udah 3 tahun di ND dan udah menjadi orang ND, dan pastinya sangat luar biasa untuk ke depan lagi yang sangat bagus nih. Kamu punya closing statement gak sih buat mereka?
Sebenarnya sama-sama harapan sih, tapi closing statement kamu yang lebih menggigit apa sebenarnya buat kaula muda? Terus berikan karya kamu yang terbaik untuk bangsa ini, itu saja mungkin. Terus berikanlah karya kamu untuk bangsa ini. Oke, itu keren. Jadi malam hari ini juga kita tidak kosong dari kita sempat coba-coba ini ya. Iya. Kita sempat coba-coba ini karena ini edisi perdana pakai mic baru ya. Mic ini mahal banget tuh mic-nya. Suatu kehormatan bagi saya berarti. Iya, kamu orang pertama loh, Mas. Kamu orang pertama yang diajak oleh kita, manajemen kita diajak ya. Walaupun kontak-kontak ini beliau ini udah lama ya kita kontak-kontakan ya. 2 minggu lebih lah. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Sempat. Baru sempat karena waktunya beliau juga padat di kantornya. Baru bisa sekarang untuk kita tergabung. Tapi seru banget pakai mic ini, sumpah. Nanti kita bakal lihat hasilnya di YouTube deh. Ya. Kita punya persembahan spesial dari Megalit Kopi Bajawa. Saya dan juga Kak Ucip udah coba tadi kopinya ya. Apa yang kamu rasakan dari kopi ini? Cita rasa kopi Bejawanya betul-betul terasa dengan khas yang kalau orang luar atau orang Jawa bilang kopi Bejawa ini terkenal dengan keasaman kopinya yang betul-betul khas gitu, beda dengan di daerah lain. Jadi ini tadi saya rasakan betul-betul ada dalam kopi ini. Oke deh, ini emang kopinya enak banget. Tapi beliau ini sukanya pahit ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau laki harus pahit sebenarnya. Laki harus doyan yang pahit. Emang iya kayak gitu ya. Jadi buat kamu semua mau tahu kesehariannya Kang Usep, kamu punya Instagram pasti ya? Ada. Di mana tuh Instagramnya? Instagramnya Usep Usman. Usep Usman, Facebook? Facebook sama juga. Usep Usman. Nasrullah. Twitter Usep Usman juga. Oke, nanti kan ada di underline ya, akan ada di bawah ini untuk Instagram, Twitter dan juga Facebook milik Kak Ucep. Nanti akan ada, di follow aja dan juga diikuti aja kesehariannya. Nanti juga informasi soal karantina akan juga langsung dibagikan di situ pastinya. Iya, terima kasih banyak Kak Ucep untuk waktunya ya. Saya udah curi waktunya, saya udah ambil waktunya untuk malam hari ini, malam minggu loh ya. Sebenarnya malam yang panjang untuk berjalan-jalan juga gitu ya. Menikmati air mancur mungkin ya, air mancur di sana itu yang sangat keren itu, dan juga bisa langsung lihat pemandangan alam ND yang sangat luar biasa dan menemukan inspirasi apa buat kamu ke depan nanti untuk menjadi seseorang yang terbaik di muka bumi ini. Saya Karisma Agung dan Usep Usman Nasrullah. Kami berdua dari podcast Radio Visual Martaswan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.